Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyaf Ramadan dengan NIM 2019106145. Ingin menjelaskan materi modul 1 tentang instalasi Windows 10. Langsung saja, pertama kita buat virtual mesin baru yang bernamakan Windows 10. Ini Microsoft Windows dan versinya Windows 10 64 bit. Lalu klik next. Sini saya kasih 896 saja. Saya klik next, 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 next. Pada menu ini kita kasih 15 GB saja. Klik create. Nah, setelah itu kita masukkan file ISO Windows 10. Klik storage, empty. Pada ini kita masukkan ISO Windows 10. Nah, setelah itu klik OK. Untuk menjalankan virtual mesinnya, kita klik start. Nah, pada bagian ini kita akan ditujukan untuk memasukkan file ISO Windows-nya lagi. Satu, klik start. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu saya pilih tampilan default saja, klik next. Setelah itu klik install now, install sekarang. Nah, pada bagian ini kita pilih Windows 10 Pro. Klik next yang 64 bit. Nah, untuk melanjutkan ke step selanjutnya kita centang accept. Klik next. Nah, untuk mengupgrade itu memperbarui Windows, sedangkan kostum untuk install Windows baru. Di sini saya klik kostum saja, lalu klik next.
Next. But now jika tertentu seperti ini, maka proses instalasi Windows 10 di VirtualBox sudah selesai. Pertama kita buat foldernya dulu yang pertama dengan nama saya sendiri, yaitu Asihab. Setelah itu kita masuk ke dalam folder Asihab. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita membuat file yang berisikan nama dan NIM. C. Ini di sini kita beri nama filenya itu dengan nama biodata.txt. Setelah itu kita cek apakah sudah terisi. Nah, ini di sini terisi ya. Hasil Ramadan 2009, nama NIM dan jurus nama kelasnya. Setelah itu kita buat file baru lagi yang berisikan umur saya 17 tahun. Kita kasih nama data.txt. Setelah itu kita baca lagi nama file data.txt. Nih, bisa ya. Kita cek dulu apakah. Nah, di sini ada file biodata.txt dan data.txt. Setelah itu kita bandingkan file biodata dan file data.txt. Caranya, ketikkan nama filenya, spasi data.txt, kan akan seperti ini. Setelah itu kita hapus file biodata ini yang berisikan nama NIM dengan cara del nama file. Ini kita ingin hapus biodata. Bentar, kita cek lagi apakah terhapus. Ya, sudah terhapus. Sisa file data. Nah, habis itu kita ingin mengcopy file data keluar folder Asihab. Caranya, kita keluar dulu dari folder Asihab dengan memasukkan sintak cd enter. Setelah itu kita copy F slice nama folder Asihab, slice lagi. Di sini kita masukkan nama filenya itu data.txt. Setelah itu kita spasi lagi ke alamat tujuan itu F. Nah, di sini sudah tercopy ya. Untuk meyakinkan kita cek dulu. Nih, ini ini nama folder. Ini data.txt itu yang dalam folder Asihab. Kita copy, kita keluarkan ke F. Nah, setelah itu kita ingin menghapus folder Asihab. Caranya, kita harus masuk dulu ke folder Asihab, karena jika kita hapus dari F saja, tidak masuk ke foldernya,
itu tidak bisa, soalnya masih ada file yang tersimpan di dalam folder siap. Cara kita hapus dulu foldernya yang ada di siap itu folder data. Nah, ini sudah terhapus. Setelah itu kita balik lagi ke F untuk menghapus folder siap. Nah, dengan cara memasukkan sintaks rmdir remove dir nama folder. Nah, kita cek. Nih, sudah terhapus ya. Sisa data txt. Yang untuk meyakinkan kita cek. Nih, umur saya 17 tahun. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk komponen Windows sendiri ada beberapa macam, yaitu ada UI Shell, kemudian ada Disk Management, lalu ada Drive Optimization. Ya, ada 3 itu aja seperti yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu UI Shell. Dalam setiap sistem operasi pasti memiliki software yang disebut sebagai shell. Shell merupakan sebuah software yang menjadi sarana interaksi antara OS dan user maupun OS dengan program-program yang berjalan di atasnya. Disebut shell karena pada umumnya software ini menjadi lapisan terluar dari sebuah OS. Software shell berfungsi sebagai penerjemah atau interpreter yang menerjemahkan perintah ke dalam kode biner yang dipahami oleh hardware. Windows sendiri memiliki 2 jenis shell. Shell berupa GUI dan CLI. GUI shell yang digunakan Windows berbeda-beda tergantung dari versi Windows yang terinstall. Jika di dalam Windows 10 menggunakan Fluent GUI, lalu di Windows 8 menggunakan Metro GUI, dan di Windows 7 menggunakan Aero. Seperti tampilan yang saat ini terlihat sekarang, ini adalah tampilan dari GUI Windows 10 yang telah dimodifikasi. Shell tidak hanya berupa GUI, kebanyakan shell merupakan interface berupa command line atau CLI. Contoh shell CLI pada Windows adalah Command Prompt dan PowerShell. Kedua shell tersebut menjadi interface antar program yang berjalan pada Windows. Saya akan menunjukkan bagaimana cara kita mengakses Command Prompt. Yang pertama, kita bisa langsung membuka kolom pencarian, lalu kemudian tulis Command Prompt, lalu klik Open. Setelah itu akan muncul Command Prompt seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan cara lain, yaitu menggunakan tombol Windows plus huruf R. Setelah itu kita tuliskan CMD, maka akan muncul tampilan dari Command Prompt ini. Di Command Prompt ini kita tidak cuma hanya melihat layar kosong hitam seperti ini, tapi kita dapat melakukan modifikasi. Misalnya juga kita dapat melihat versi dari Windows. Kita tuliskan var, kemudian setelah loading ada proses-proses berjalan, maka akan muncul versi Windows dari laptop atau PC kita. Kita tunggu saja sampai semua prosesnya selesai. Lalu kita juga bisa memodifikasinya dengan cara klik kanan, lalu buka properties. Kemudian di sini kita dapat memilih ukuran huruf, bisa kecil, besar, dan sedang. Lalu ada itu bisa terlihat ya. Lalu ada layoutnya. Di situ bisa ubah ukuran warna, terus ukuran dari tampilan Windows ya, ini tadi Command Prompt-nya maksud saya, bisa dirubah semua di sini juga untuk modifikasi supaya kita memandangnya itu tidak sakit mata gitu, dan juga supaya tampilannya lebih menarik lah pokoknya. Nah, bisa diatur seperti ini ya, dirubah-rubah. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang disk management. Lalu bagaimana dengan fungsi disk management? Fungsi disk management adalah untuk mengelola perangkat storage ataupun penyimpanan, partisi, serta file system yang digunakan. Kita bisa langsung menekan klik kanan pada
gambar Windows, kemudian pilih Disk Management. Nah, di sini adalah tampilan dari Disk Management. Nah, di sini bisa terlihat ada Windows D, ada Windows C, dan masing-masing dari jumlahnya. Kemudian kita klik kanan di Windows C, lalu pilih Shrink Volume. Kita tunggu sebentar. Pada proses ini akan berjalan cukup lama ya. Kita tunggu saja. Nah, setelah itu di sini kita akan membagi beberapa banyak partisi yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan 10.000 mega atau 10 giga. Oke, kemudian tunggu lagi proses selesai. Ya, sudah muncul. Di situ sudah terdapat 9,77 GB unallocated. Unallocated sendiri di sini maksudnya belum diapa-apakan ya, masih belum dialihkan gitu. Kemudian kita pilih properties, klik kanan lalu pilih properties, lalu di sini kita bisa lihat ya di properties ini berapa penyimpanannya dan segala macamnya. Kemudian di situ kita pilih new simple volume, tekan next. Kemudian next lagi. Di situ tetap aja ya jumlahnya nggak usah dikurangi dan juga nggak usah diapa-apain lagi. Next aja. Tapi bisa sih kalau misalnya kita mau rubah gitu. Di sini kita kasih inisial. Contoh saya ambil X. Kemudian saya pilih next. Di situ untuk file sistemnya saya gunakan NTFS. Itu settingnya default aja. Untuk volume label sini saya rubah menjadi praktikum. Oke, finish. Nah, di situ partisi sudah langsung jadi ya. Selanjutnya kita akan cek dulu. Ya, bisa langsung cek. Tunggu sebentar. Ya. Buka file explorer. Kemudian kita besarkan dulu. Ya, di situ sudah muncul ya tulisannya praktikum. Ya, bisa terlihat ya masih kosong. Oke, selanjutnya saya akan mengembalikannya menjadi unallocated kembali, lalu akan menggabungkannya dengan penyimpanan Windows C. Klik kanan, kemudian delete volume, tekan yes. Di situ otomatis semua data akan hilang. Seandainya tadi di situ terdapat data ya, maka tadi otomatis akan hilang semua setelah kita delete. Dan di Windows C itu kita klik kanan lalu kemudian pilih extend, pilih next. Nah, di situ langsung muncul ya yang unallocatednya dan otomatis akan tergabung. Nah, seperti ini kira-kira untuk bagian disk management. Nah, bisa dilihat kembali di bagian file explorernya yang praktikum tadi sudah hilang ya, karena tadi sudah delete volumenya. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan lagi tentang drive optimization. Pastinya ya dalam setiap perangkat, penyimpanan perangkat pasti akan mengalami penurunan performa seiring penggunaan waktu. Mungkin itu karena jangka masa pakainya yang panjang, kemudian bisa juga karena terlalu banyak sekali pemindahan data atau menulis data, itu bisa menjadi performanya menurun. Nah, setelah itu kita bisa meningkatkan kembali lah, istilahnya tidak memperbaiki tapi dapat meningkatkan kembali performanya, yaitu dengan cara kita masuk ke file explorer terlebih dahulu. Baik, kita masuk di file explorer, kemudian di sini saya menggunakan Windows C. Kita klik kanan lalu pilih properties, pilih di situ tulisannya disk cleanup. Tunggu prosesnya.
Nah, di sini bisa dicentang ya apa-apa saja yang akan atau ingin kita hapus seperti itu. Karena apa yang ada di sini ya cukup memberatkan gitu dan berpengaruh untuk performa dari storage kita. Oke, kita tunggu dulu proses selesai. Nah, di sini terlihat, di sini dapat kita lihat untuk penyimpanan apa saja yang kira-kira memakan banyak ruang ya. Di sini hapus saja. Di situ juga untuk tanda centangnya kita bisa pilih bebas. Kita mau pilih apa aja, tapi kira-kira kalau misalnya ada yang masih kita gunakan sebaiknya tidak usah dicentang. Tapi kalau misalnya sudah tidak kita gunakan, centang saja untuk lebih baiknya gitu. Ya, setelah proses selesai, nah di sini otomatis nanti untuk proses-proses yang akan kita jalankan itu akan lebih ringan seperti itu ya. Pokoknya lebih responsif dari sebelumnya setelah kita melakukan pembersihan. Setelah itu saya juga akan menjelaskan kembali komponen-komponen Windows yang lainnya. Yang pertama itu ada File Explorer. Pasti setiap orang sudah akrab lah itu dengan File Explorer. Pertama kita tuh bisa langsung cari di kolom pencarian ya, seperti ini. Di sini kita bisa melihat apa aja isi-isi dari penyimpanan kita itu. Kita bisa juga atur, kita bisa melakukan copy, kita bisa melakukan pemindahan, kita bisa lakukan paste di situnya ya. Kemudian untuk dari situ kita juga bisa membuat new, kemudian kita bisa pilih bikin folder baru. Banyak fungsinya ya di sini. Ya pokoknya ini untuk mau manajemen ataupun mengatur, membuat file, data dan lain-lain. Pokoknya untuk mengatur seperti itu. Dan jelas ini juga banyak sekali digunakan, apalagi kalau misalnya kita untuk mengetahui jumlah penyimpanan tersedia, kita bisa cek dari sini juga. Atau misalnya penyimpanan yang sedang dipakai ada berapa besar, kita bisa cek di sini. Yang selanjutnya itu ada Task Manager. Suatu sistem operasi akan menjadi landasan di mana program lain akan berjalan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, suatu OS harus dapat mengelola sumber daya hardware yang akan digunakan. Kebanyakan OS modern dapat melakukan fungsi ini secara otomatis, namun tetap memberikan kendali pada pengguna secara terbatas. Dengan Task Manager, pengguna dapat mengelola program yang berjalan, kemudian dapat menentukan prioritas program, memulai, menghentikan program, lalu kita bisa juga mengelola servis yang berjalan, dan dapat memantau penggunaan hardware. Untuk mengaksesnya, kita dapat mengklik kanan pada icon Windows, kemudian kita pilih Task Manager. Ya, bisa dilihat di sini Task Manager sudah muncul dan terlihat beberapa program berjalan seperti ini, ada Bandicam, Google Chrome, Microsoft Task Manager dan lain-lain sebagainya. Di sini tampilkan juga power penggunaan daya yang digunakannya, itu ada very low, ada juga yang low seperti itu ya. Untuk Bandicam di sini saya gunakan untuk merekam. Di situ ada terlihat ya beberapa berapa penggunaannya, dari memori yang digunakan, kemudian daya yang digunakannya. Di sini kita juga bisa atur ya, kita bisa tutup aplikasi atau program yang berjalan tadi. Di sini bisa dilihat banyak sekali program yang berjalan. Nah, di sini saya klik kanan, di situ akan muncul. Untuk Chrome, klik kanan, di situ ada End Task. Kita bisa langsung tekan End Task untuk menghentikan program tersebut atau aplikasi Chrome itu.
tapi karena saya masih menggunakan makanya tidak saya matikan. Kemudian untuk di sini ada performance. Bagian performance ini ada itu terlihat ya tampilan CPU-nya. Di situ cukup jelas lah untuk spesifikasi. Kemudian ada juga informasi dari CPU-nya. Nah, ini untuk memori. Di sini juga ada langsung informasi berapa jumlah total memorinya dan berapa jumlah total memori yang digunakan dan yang masih kosong atau belum digunakan. Situ juga terdapat informasi ada berapa slot RAM yang digunakan. Kemudian untuk disk atau penyimpanan. Lalu ada Ethernet. Di sini bisa tampil nanti kalau misalnya kita sambungkan kabelnya itu ke PC ataupun laptop. Lalu ada WiFi. Nah, sini ada WiFi yang sedang tersambung. Itu ada HP saya terlihat Realme 3 Pro di situ tersambungnya. Di sini data-datanya bisa terlihat berapa data yang masuk dan berapa data yang keluar. Ini untuk GPU-nya. Terlihat juga informasinya di sini. Kalau kita mengklik bagian CPU, nah di situ ada Open Resource Monitor. Di situ akan muncul tampilan lebih rincinya lagi mengenai apa aja yang ada di Task Manager ini. Misalnya ada yang program-program berjalannya, di sini lebih lengkap aja ditampilkan seperti itu. Lalu yang terakhir ada namanya Registry Editor. Kita bisa langsung buka. Dalam setiap sistem operasi Windows memiliki banyak pengaturan yang dapat diubah oleh pengguna melalui aplikasi setting ataupun kontrol panel. Namun banyak aspek ya ataupun bagian-bagian dari Windows yang tidak dapat diatur melalui dua program sudah saya sebut tadi. Tapi pengaturan tersebut bisa kita ubah di bagian Registry Editor. Nah, ini kita sudah masuk di bagian Registry Editornya. Ini ada banyak ya pilihan-pilihannya. Ada perizinan. Di sini ditampilkan perizinan-perizinannya. Dan juga di sini sebenarnya registry itu adalah parameter yang digunakan Windows sebagai dasar konfigurasi, mulai dari wallpaper, font, kursor, hingga mempercepat shutdown sistem dan mengatur parameter driver. Di sini banyak sekali ya. Kemudian registry disimpan dalam directory dalam bentuk key dan dapat diedit dengan program regedit atau registry editor ini. Nah, sini untuk saran kalau misalnya kita tidak ada mengubah apapun atau misalnya kita tidak tahu, sebaiknya kita tidak usah mengubah key yang ada di registry editor ini, karena takutnya nanti ada beberapa file itu yang memungkinkan untuk terjadinya crash. Jadi kalau misalnya tidak perlu diedit maka tidak usah diedit, tapi jika memang diperlukan kita bisa melakukan perubahan data atau mengedit datanya melalui registry editor ini. Ya, bisa dilihat di sini. Banyak sekali ya data-datanya. Oke, di sini ada pilihan dua, try Ubuntu dan install Ubuntu. Karena kita ingin menginstal Ubuntu, kita pilih install Ubuntu dan bahasa yang kita gunakan yaitu bahasa Inggris. Pada tampilan ini akan muncul keyboard layer yang dimana yang akan kita pilih yaitu
sesuai dengan biasanya pada umumnya itu Inggris. Kita pilih Inggris dua-duanya, lalu kita klik continue. Nah, pada tampilan ini karena kita ingin menginstal Ubuntu saja, di sini ada dua pilihan ya, normal installation dan minimal installation. Untuk mempermudah dan memperingan sistem operasi yang kita gunakan, kita menggunakan minimal installation aja, lalu kita continue. Pada tampilan ini kita akan memilih something else, lalu kita klik continue. Pada menu ini kita akan membuat partisi baru dengan mengklik new partition table. Lalu kita continue saja. Nah, di sini terlihat ada free space yang kosong. Untuk mengisinya kita akan mengklik tombol plus yang ada di bawah kiri. Lalu di sini akan muncul menu untuk membuat partisi. Untuk size-nya kita biarkan saja seperti biasa. Dan tipe for partisinya kita pakai primary. Location for the new partition kita pilih beginning of this space. Lalu untuk mount point-nya kita ganti dengan tanda garis miring saja, lalu kita tekan OK. Nah, di sini sudah terlihat sudah ada partisi baru, lalu kita install saja, install now, lalu continue. Pada tampilan ini kita akan memilih area waktu kita sekarang. Karena saya ada di Kalimantan, kita memilih daerah Kalimantan, Sulawesi dan sekitarnya. Di sini kita akan membuat nama sistem operasi kita dan passwordnya. Konfirmasi password. Setelah itu kita continue. Di sini sudah mulai melakukan penginstalan Ubuntu. Karena agak lama di sini saya akan mempercepat saja.
Setelah Ubuntu selesai diinstal, kita restart ulang sistem operasinya, dan setelah itu Ubuntu siap untuk dipakai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan modul 5 tentang Linux. Sejarah Linux itu dimulai pada tahun 1991 oleh pemuda berkebangsaan Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Baiklah, selanjutnya di Linux ini kita bisa membuka terminal, di mana terminal ini di dalam terminal kita bisa melakukan berbagai hal, antara lain kita bisa seperti membuat file, membuka file, memindahkan file, dan lain-lain. Kita langsung buka terminal. Tekan perintah pertama yaitu ls. Perintah ls itu yaitu untuk menampilkan isi file. Isi filenya ada desktop, dokumen, downloads, musik, pictures, public, templates, dan videos. Selanjutnya ada perintah touch untuk membuat file. Kemudian kita cek kembali. Sini sudah ada file baru yang telah kita buat. Kemudian di sini kita juga bisa untuk memasukkan kata atau kalimat atau data ke dalam file yang kita buat tadi dengan cara echo. Kemudian kita menuliskan kata atau kalimat seperti ini. Kemudian terakhir tulis nama file yang telah kita buat tadi. Ini. Selain itu juga kita akan bisa melihat data yang kita buat tadi, yang kita tulis dengan tulisan saya hebat, dengan cara menulis cat new file.txt. Dia akan menampilkan isi dari file txt tadi yang sudah kita buat. Selanjutnya ada perintah juga untuk membersihkan terminal dengan cara clear. Dia akan bersih terminalnya. Kemudian di sini kita bisa juga membuat directory dengan cara mkdir, kemudian nama direktorinya. Kemudian kita cek lagi ls. Di sini sudah ada direktori yang sudah kita buat tadi, new folder. Kemudian selain membuat direktori, kita juga bisa menghapus direktori dengan mengetik rmdir, kemudian nama direktorinya tadi. Kemudian kita cek lagi, ini folder direktori yang baru kita buat tadi sudah hilang, sudah terhapus. Selanjutnya kita juga bisa memindahkan atau mengcopy data dari file ke file lainnya. Tadi kita sudah membuat file pertama, yaitu dengan nama file new file.txt. Kemudian kita buat file baru lagi dengan nama new folder.txt touch new folder
.txt. Kemudian kita akan memindahkan data yang ada pada file yang pertama kita buat ke file yang baru saja kita buat ini. Tulis cp dan nama file yang pertama kita buat, kemudian masukkan nama file yang baru kita buat tadi. Kemudian kita akan coba membuka filenya. Saya hebat, kalimat yang ada. Kemudian kita coba buka juga di file yang pertama dibuat tadi. Isinya sama karena di copy dari new file.txt ke new folder.txt. Baiklah, untuk modul 5 sudah selesai. Selanjutnya akan masuk ke modul ke-6. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang modul 6, tentang utilitas lanjutan. Modul 6 ini masih berkaitan dengan Linux dan terminal. Di utilitas lanjutan ini ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan, yang bisa kita jalankan di terminal untuk seperti mengurutkan, mencari data, mengoperasikan penjumlahan bilangan bulat dan lain-lain. Sebelum masuk ke bagian praktikumnya, kita terlebih dahulu membuat file txt terlebih dahulu seperti ini. Di sini file txt-nya berisi nama anggota dari kelompok 4 praktikum SO. Langsung aja, yang pertama kita pindah direktori dulu ke dokumen. Setelah itu kita akan sorting data yang ada pada file txt-nya. Sudah terurut, kemudian hasil sorting ini kita bisa simpan ke file txt yang baru dengan cara menulis sort 4, kemudian tulis nama file yang baru. Kemudian kita bisa cek isinya sama dengan hasil sorting dari data di file kelompok 4.txt. Selanjutnya kita bisa juga mengurutkan secara terbalik atau secara descending. Ya, seperti itu. Kemudian utilitas lanjutan yang kedua yaitu ada perintahnya wc, di mana wc ini untuk menghitung jumlah baik itu baris, kemudian banyak kata dan banyak karakter dari data yang ada pada file .txt itu. Kita coba satu-satu. wc min l untuk menghitung jumlah baris dari data yang ada di file txt, dia ada 4. Kemudian menghitung jumlah kata yang ada pada file txt,
ada 20 kata, kemudian menghitung karakter. Ada 123. Selanjutnya utilitas yang ketiga yaitu head, di mana head ini berfungsi untuk menampilkan data dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Kita akan coba dia akan menampilkan semua datanya dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian ada print selanjutnya itu coba head ini 2, dia akan menampilkan 2 data yang pertama. Kemudian kita juga bisa buatnya seperti ini, sort. Kemudian seperti itu. Kita akan pertama mengurutkan terlebih dahulu karena ada perintah sort. Setelah diurutkan, kemudian dia akan menampilkan 3 data paling pertama, yaitu seperti ada di layar. Kemudian ada utilitas lagi yang kebalikan dari head ini, yaitu tail, dimana dia akan menampilkan data dari bawah terlebih dahulu, mengutamakan dari yang data yang terakhir baru ke data yang awal. Karena belum ada seperti parameternya yang kasih ada 2 min 3 seperti itu, maka dia akan menampilkan datanya secara keseluruhan. Kita akan coba menggunakan parameternya min 2. Hasilnya dia akan menampilkan data dua data yang paling bawah, yang terakhir. Seperti itu. Kemudian utilitas selanjutnya yaitu grep, untuk mencari data, baik itu berupa yang dicari itu per karakter ataupun per kata. Kita akan coba satu persatu. Yang pertama per karakter terlebih dahulu. Seperti itu. Ada yang menampilkan ada yang berwarna merah, itu merupakan dari karakter yang ingin kita cari tadi, huruf. Kemudian di sini juga ada huruf A, akan tetapi dia kapital namun tidak diberi warna merah. Kenapa? Karena di Linux ini dia sangat sensitif, jadi perbedaan kecil pun seperti huruf kapital dan huruf kecil itu mempengaruhi. Makanya yang kita cari ini berupa huruf A kecil, maka dia hanya akan mencari yang sama dengan dirinya, tapi dia tidak akan memberikan warna merah seperti di sini ya untuk huruf A kapitalnya. Kemudian kita coba untuk mencari per kata. Misalkan datanya ada di sini. Yang menampilkan bisa mencari per kata dari data yang ada di file txt. Kemudian kita bisa juga seperti ini, grep min v, kemudian memasukkan satu karakter, misalkan A,
dia tidak menghasilkan apa-apa karena di semua data tersebut ada karakter huruf A nya. Kita coba yang lain. Yang menghasilkan hanya ada satu data yang tidak mengandung karakter huruf I. Selanjutnya ada utilitas untuk pengoperasian penjumlahan bilangan bulat. Kita bersihkan terlebih dahulu terminalnya, yaitu X ya, kemudian 10 tambah 2 jumlah 12, kemudian tiga, dan kita bisa membagi juga. Ini 5 dan yang lain-lain. Selanjutnya kita akan ke utilitas yang ke 7. Perhatikan layar lagi. Di sini ada logname untuk menampilkan nama login dari saat kita membuat selanjutnya. Utilitas yang ketujuh ada logname untuk menampilkan nama login seperti ini. Kita langsung saja. Jadi nama login dari Linux ini yaitu April namanya. Kemudian ada utilitas yang ke-8 yaitu Finger untuk menampilkan informasi mengenai pemakai lokal seperti ini. Jadi loginnya hasil, namanya hasil, itu ada login time-nya dan yang lain-lain. Selain itu juga kita bisa selain itu ada utilitas yang ke-9 yaitu DF untuk menampilkan informasi mengenai hard disk. Kita coba saja menampilkan mengenai hard disknya secara rinci juga. Utilitas yang terakhir yaitu uname untuk menampilkan informasi mengenai sistem Linux yang kita gunakan ini. Dan M sini untuk melihat arsitektur dari Kali Linux ini. Kemudian uname N untuk melihat nama dari operasi sistemnya Linux, itu Kali Linux. Kemudian uname R untuk lihat uname R untuk mengetahui perilisan dari Linux. Kemudian uname D untuk mengetahui versinya, ini versi Debian. Nah, mungkin dari modul 6 cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya ke modul 7. Baik, pada kali ini kita akan membahas distro Linux. Sistem operasi Linux merupakan bagian 3 serangkai platform yang paling populer digunakan oleh perangkat desktop. Bersama Windows dan Mac OS, Linux dapat dikenal sebagai sistem operasi yang paling unik di antara yang lainnya. Mudah dikembangkan dan disesuaikan selama Anda paham bagaimana sistem operasi ini bekerja. Linux menyediakan ribuan distro yang dikembangkan oleh berbagai komunitas dengan berbagai tujuan penggunaan. Operasi sistem ini open source
Linux Core atau kernel, dan berbagai distro yang tersedia sepenuhnya gratis. Inilah kelebihan Linux dibandingkan dengan Windows dan macOS. Saking banyaknya komunitas dengan berbagai variasi distro, Anda dapat memiliki distro sesuai dengan kebutuhan. Anda dapat menggunakan distro Linux dapat digunakan untuk desktop, laptop, workstation, server, RP editing, gaming, dan ada juga distro yang dapat berguna secara umum. Berikut daftar lengkap distro Linux terbaik. Yang pertama ada MX Linux, Manjaro, Mint, ini Core Ubuntu, Linux Mint Cinnamon, Zorin OS, SteamOS, Linux Console, dan lain-lain. Pada kali ini kita akan fokus membahas mengenai Zorin OS, yaitu salah satu distro Linux. Zorin OS adalah distribusi Linux berbasis Ubuntu yang dirancang khusus bagi pemula yang baru memakai Linux. Memiliki antarmuka pengguna grafis Windows seperti dan banyak program serupa dengan yang ditemukan pada Windows. Zorin OS juga dilengkapi dengan sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna menjalankan banyak program Windows. Tujuan utama distribusi adalah untuk memberikan alternatif Linux ke Windows dan membiarkan pengguna Windows menikmati semua fitur dari Linux tanpa komplikasi. Kelebihan Zorin OS yaitu tidak ada risiko terkena virus, jauh lebih cepat dari Windows 7, desktop
Kita pilih yang try or install Zorin OS. Ini kita tunggu saja. Oke. Tampilan Zorin. Ini kita tunggu aja. Nah, ini kita sudah masuk ke tampilan dari Zorin OS. Tapi di sini kita harus menginstal settingannya terlebih dahulu. Klik ini, install Zorin OS. Setelah itu kita pilih bahasa yang kita inginkan. Ini saya pakai bahasa Indonesia, terus lanjutkan. Keyboardnya kita pakai Inggris saja. Lanjutkan. Terus pembaruan dan perangkat lunak lain kita pilih yang download update aja, yang ini kita klik centang, terus lanjutkan. Jenis instalisasinya kita biarkan gini, hapus disk dan pasang Zorin, tinggal pasang sekarang. Terus perubahan yang terjadi pada hard disk kita lanjutkan saja. Jadi kita pilih waktu. Sini saya pilih Makassar sesuai dengan waktu tempat saya. Selanjutnya kita masukkan nama kita. Jangan lupa sandinya. Itu kita lanjutkan. Sini kita tinggal menunggu hingga selesai proses installnya. Mungkin sini agak lama, jadi saya percepat saja. Ya, ketika sudah pemasangan selesai, kita lanjutkan pengecekan saja. Ini ditunggu aja. Oke, ini jadi sudah selesai installnya. Ini adalah tampilan dari Zorin OS.
Kita bisa lihat sini ada Firefox. Sini ada berbagai macam, ada aksesoris, game, grafik, internet, media, office. Ada banyak library. Sini internetnya ada Firefox. Settingan. Terus kita cari terminalnya. Ini terminal emulator. Kita coba masukkan ls, kita lihat si directory-nya. Kita bisa bikin lihat waktu. Ini sesuai sudah settingan kita tadi. Terus di sini kita lihat, kita buat folder folder sini ada folder baru. Terus misal kita coba hapus, ambil folder baru, ternyata tidak ada. Nah, selanjutnya mungkin bisa clear. Oke, mungkin segitu saja dari saya mengenai penjelasan 7 distro Linux. Terima kasih.